dia jadi, dia lupa. Nah, itu dia. Jadi nggak usah lagi dengar-dengar suara lain. Mari kita belajar untuk mengenal suara Yesus. Amin. Makanya dibilang begini. Apa tadi dibilang? Ya, apa yang menjadi alasan buat kita mengikuti dia? Karena mereka mengenal suaranya. Hari ini belajar untuk mendengar suara Tuhan. Pak, Bu, jangan dengar suara tetangga. Amin. Belajar dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau daripada hidupmu. Oleh sebab itu jangan biarkan hidupmu mendengar suara-suara yang lain. Kenapa anak-anak muda seringkali jatuh dalam dosa? Coba kita lihat berapa banyak anak-anak gereja yang sebelum menikah dalam pernikahan kudus sudah hamil. Terlalu banyak. Kenapa? Karena mendengar janji-janji gombalan, gombal-gombal pasangannya. Ya kan, tipunya. Apalagi orang yang baru jatuh cinta, waduh, percaya sekali dengan rayuan laki-laki, rayuan maut tuh. Udah, nggak apa-apa, kita beda agama, tapi aku cinta kamu seumur hidup. Waduh, jelas-jelas kalau dia memuji tuh dunia tuh milik kita berdua, ya lain kontrak. Iya, PHP laki-laki tuh, benar, banyak paling berdusta tuh. Apalagi bukan anak Tuhan. Wih, apalagi anak-anak kecil sekarang, waduh, kalau chat, anak-anak sekarang SD pegang HP, sudah berchat dengan cewek, aduh. Kadang-kadang anak SD loh bisa chat. Papa ngapain? Aduh, amit-amit. Iya, Mi, lagi main kelereng, Mami. Gila nggak? Masih anak-anak, bocil. Terus kalau putus, panggil papi mami lagi. Aduh. Kita boleh ketawa, tapi ini PR serius buat kita. Banyak anak Dayak yang saya ketemu. Korban hamil luar seks nikah. Karena nikah beda agama. Karena mendengar suara-suara orang lain, suara-suara manusia. Yang menjanjikan cinta nanti pindah agama. Tetapi saya mau katakan gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Jadi sekali kalau di awal dia pacaran dia Yesus, Yesus. Tapi kalau kau pacaran dia beda agama terus dia janji kamu nanti pindah, bohong. Saya banyak ketemu kasus di Sanggo Kapuas. Oke, dia pura-pura ikut laki-laki, kita urus nikah mereka. Setelah melahirkan anak ini, kurang ajar laki-laki ini. Dia pindah kembali ke agama lama dia. Ya, dia bilang nggak apa-apa saya bayar adat. Bayangkan, itu kadang-kadang hanya pancingan. Seolah-olah dia jatuh cinta dengan kita. Mau dapat cewek Dayak. Tapi nanti saat sudah hamil, udah punya anak, dia kembali ke agama lama dia. Dan mereka punya trik, rumus juga, supaya bagaimana dapat pasangan ini. Itu cara mereka. Jadi dengar baik-baik. Jangan kita percaya. Amin. Jangan pernah mendengar suara-suara yang lain. Mendengarlah cukup suara Tuhan. Apa suara firman yang katakan kepada kamu, ikutin. Kalau kamu mau lihat, Tuhan tuntun hidupmu. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan buat kita semua. Supaya kita semakin dekat-dekat dan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Amin. Karena ayat ini, ayat 4, saya cuma baca satu ayat. Ayat ini menggambarkan hubungan yang penuh kepercayaan antara Yesus dan kita. Amin. Ya, di mana memimpin umatnya untuk mengikuti dia supaya kita mengenal suaranya dan mempercayakan Yesus sebagai gembala yang baik. Amin. Oleh sebab itu, ya, maka jangan sampai gereja ini kehilangan, putus generasi. Benar, dengar ini serius. Jangan sampai yang di atas 50 tahun hari ini cinta Tuhan. Setelah mereka meninggal, nggak ada di gereja ini. Buat kalian generasi selanjutnya yang 30-an tahun ke atas. Saya nggak tahu angkatan kalian masih sama nggak dengan angkatan yang sekarang, ibu-ibu kalian, orang tua kalian. Masih sama nggak nanti 30 tahun ke depan? Kalau perbedaan iman udah beda, sudah nggak seperti orang-orang tua kalian, maka akan hilang generasi selanjutnya. Putus. Maka gereja makin hari akan punah. Oleh sebab itu, mari kita lihat satu ayat. Ibrani pasal 4. Ya, Ibrani pasal 3. Apa yang membuat Tuhan marah? Ya, udah? Ibrani pasal 3 ayat 10. Boleh buka. Ibrani pasal 3 ayat 10. Ibrani pasal 3 ayat 10. Sudah ketemu? Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sakit hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Amin.
mereka tidak mengenal jalanku. Kenapa mereka tidak mengenal jalanku? Itulah sebabnya aku murka. Dengar, jangan sampai pibi di tempat ini. Tuhan murka dengan angkatan-angkatan kalian, yang anak-anak, generasi yang nanti. Bisa. Lihat. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Angkatan artinya generasi selanjutnya. Dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Tuhan bisa murka. Sekalipun kamu ke gereja. Sekalipun iman papamu bagus. Tetapi masalah iman, orang tuamu, kakek nenekmu tidak bisa mewakili. Iman itu tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Kalau kau berdosa, berdosa. Nggak ada bilang kalau di Timur, NTT sana ada namanya tuh, oh belum dibaptis. Berarti kau berbuat dosa, nanti yang tanggung jawab dosamu papa mamamu. Nggak ada ayatnya gitu, saya cari. Tapi istilah di gereja tua, kami gemit sana gitu. Gereja masih Injil Timur gitu. Nggak ada. Dengar anak muda. Dosa kita masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Tidak ada bilang kita berbuat dosa, terus nanti papa dan mama tanggung jawab. Nggak ada. Makanya jelas firman Tuhan. Mereka sesat hati karena mereka tidak mengenal jalanku. Makanya saya bilang tadi, pentingnya pengenalan ini. Mengenal dan pengenalan itu sama, saudara. Ya. Dan ayat berikut lagi, mari kita lihat dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 21. 2 Petrus pasal 2 ayat 21. Udah? Amin. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Artinya Petrus yang katakan begini, kamu yang tadi hidup dalam Tuhan, terus tiba-tiba kamu tinggalkan Yesus, dia bilang begini bunyinya, lebih baik mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Nah, daripada mereka mengenal, tetapi kemudian mereka berbalik dari perintah yang kudus disampaikan kepada mereka. Ini peringatan keras. Kamu yang tadi pernah sekolah minggu, kamu yang tadi pernah dibaptis, kamu yang tadi pernah melayani sini, tiba-tiba kau tinggalkan Tuhan, maka saya mau bilang, berlipat kali ganda hukuman atas hidupmu. Makanya Petrus bilang, lebih baik kamu tidak mengenal kebenaran daripada kamu kenal. Tapi akhirnya kamu tinggalkan kebenaran itu. Menyampaikan keras pesan ini buat kita. Tanggung jawab seseorang yang telah mengenal kebenaran dalam Kristus. Tetapi kemudian kita berpaling. Artinya tinggalkan Yesus dan tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Ya, oleh sebab itu ayat ini menegaskan konsekuensi atau akibat dari ketika kita murtad, yaitu kita akan menerima hukuman yang lebih berat lagi. Makanya secara teologis menyoroti kesetiaan kepada iman setelah seseorang diselamatkan, diberikan pengetahuan tentang perintah Allah supaya kita benar-benar meninggalkan atau menghadapi konsekuensi yang lebih berat karena mereka sadar kebenaran namun tetap memilih untuk menolaknya, maka hukumannya akan lebih berat lagi ketika kita murtad, tidak akan diampuni. Lebih baik orang yang tidak kenal kebenaran. Maka saya pesan serius buat kita semua hari ini. Mari, jangan pernah berpuas diri buat jemaat di tempat ini. Karena selama kita masih hidup, kita masih punya tanggung jawab beban hidup dengan di hadapan Tuhan. Didik anak-anak kita, didik generasi kita. Lihat gereja, apa yang di gereja butuhkan. Jangan berpuas diri dengan gedung, fasilitas yang sudah ada. Dengan program, jangan berpuas diri dengan program yang sudah ada. Ibadah rumah tangga, kaum bapak. Ayo inovasi apa saja yang kalian buka. Berpikir lagi, apa Pak Gembala di tempat ini? Ada apa lagi yang kita belum kerjakan? Berpikir lagi supaya kerjakan terus. Apa yang belum dikerjakan, kerjakan. Itu namanya orang mau hidup maju. Amin. Hidupin supaya gereja ini ada kemajuan. Saya tidak pernah berpuas diri walaupun saya sudah punya panti. Saya bisa saja udah fokus saja ke panti. Enggak. Saya masih lagi berpikir untuk 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Saya berpikir dari sekarang dan saya sedang mempersiapkan diri.
Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi yang sedang dilanda oleh bangsa ini? Saya lihat, oh iya, banyak kasus di mana-mana hukum. Banyak hukum yang kadang-kadang tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk orang-orang susah dia siksa, tapi untuk orang-orang kaya, hukum itu tidak adil. Makanya saya sekarang lagi ambil sekolah hukum. Udah semester 5, saya kuliah hukum di UPB. Dan ketika saya selesai, saya cuma target. Saya mau ambil lawyer, saya jadi pengacara, walaupun saya pendeta. Tetapi saya mau berikan hukum secara gratis. Ketika masyarakat tertindas, saya akan hadir tampil sini. Saya nggak akan minta bayar uang. Gratis 100%, tapi hanya untuk orang susah. Tetapi kalau untuk orang kaya, saya pasti akan hitung-hitung. Itu tujuan saya. Saya akan bela masyarakat. Karena banyak anak-anak muda yang kadang-kadang dijebak oleh polisi. Ya, makanya saya bilang, saya udah semester 5, tinggal 2 tahun. Saya selesai hukum, saya akan ambil lagi profesi, lawyer, walaupun pendeta. Tetapi saya akan utamakan hukum, saya tetap prioritaskan hukum kasih. Karena kita sebagai pendeta, hukum adalah tertinggi, adalah hukum kasih. Dan saya bilang, saya belajar terus hukum ini. Saya belajar apa arti perdata, apa arti pidana. Kenapa? Karena walaupun saya pendeta, tetapi pelayanan saya lebih banyak di luar. Senin sampai Sabtu saya banyak urus kasus. Dan saya sudah praktik itu, hukum. Tetapi teorinya kan saya nggak punya. Nah, oleh sebab itu saya sekolah. Saya mengembangkan diri saya. Saya mengembangkan pelayanan saya. Apa yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan ini. Makanya saya ingin buka LBH. Belum ada LBH. Mungkin ada LBH Dayak. Ya, tapi itu hanya khusus, hanya suku-suku Dayak tertentu. Tapi saya akan buat LBH itu untuk umum semua. Mungkin gereja-gereja yang memiliki bantuan hukum, saya akan hadir di situ untuk menolong. Itu target saya, tujuan saya. Dan saya nggak tahu nanti kalau LBH saya sudah terbentuk, apalagi yang saya mau buat. Saya terus evaluasi diri, apa terus saya mau mengembangkan diri. Itu namanya Injil yang ada kemajuan. Amin. Jadi kita nggak diam di tempat. Tapi dinamis, berkembang terus. Kenapa? Dunia aja makin berkembang. Betul nggak? Dulu kita tahu, ini kan susah dulu akses. Tapi dengan perkembangan, ada jalan. Betul nggak? Dulu kita tahu, ini zaman tren. Dulu kita tahu, Jagoi Babang mana ada pintu masuk. Sekarang, maju zaman, Jokowi kerjakan. Betul nggak? Ada kemajuan. Dunia saja punya kemajuan. Nah, kita juga pribadi harus punya kemajuan. Kalau papa, mama dulu udah sekolah, anak-anak kita, cucu-cucu kita harus sekolah. Amin. Itu kemajuan. Jadi jangan kita, ya udahlah, nah, usah sekolah, nggak penting. Nah, ini salah. Kita nggak mau evaluasi diri. Kita nggak mau mengembangkan diri. Gereja yang berbuah, gereja yang mempersiapkan jemaatnya untuk mengembangkan diri. Amin. Papa saya guru, tapi mama saya SD pun enggak. Tapi lihat hari ini, dari sosok seorang ibu, dia bisa melahirkan anak seperti saya, walaupun nakal. Saya pernah masuk keluar penjara karena narkoba. Di timur saya buat kejahatan, pukul orang, tinju orang, masuk sel karena narkoba, buat kejahatan di mana-mana. Dan semalam saya kesaksian di PB mana? Sejajah. Saya nggak layak berdiri di mimbar ini. Nggak pantas. Tapi ketika saya alami firman Tuhan, ketika saya mengenal sungguh-sungguh Tuhan ubah hidup saya 180 derajat. Amin. Saya anak yang bangsat, anak yang biadab, brengsek. Kami 4 bersaudara laki-laki, saya anak yang tertua. Hampir semua kami keluar masuk penjara. Dan saya bukan hanya menyakiti orang, saya menyakiti orang yang melahirkan saya paling terdekat. Dan setiap subuh saya pulang malam, mabuk, jam 3 subuh. Kalau pulang saya udah marah-marah, nggak buka pintu, saya tendang pintu, saya panggil anjing, babi buka pintu. Saya panggil mama saya itu. Tidak pernah saya panggil dia mama. Saya selalu panggil dia nama binatang. Bayangkan saudara, pantas nggak saya seorang anak seperti itu? Tapi lihat, padahal saya kenal Tuhan, saya gereja. Walaupun saya tahun 2 kali, cuma Paskah dan Natal. Tapi lihat, saya udah seperti binatang kelakuan saya. Makanya saya mau katakan hari ini, ayo, jangan pernah kita berpuas diri dengan iman kita yang sekarang. Amin. Kita terus mengevaluasi hidup kita supaya ada kemajuan dalam hidup kita. Nggak perlu, waktu Tuhan mau waktu Tuhan mau merubah hidup kita. Cuma satu cara, nggak ada cara lain. Waktu Tuhan mau ubah hidup kamu, mau berubah 180 derajat. Satu cara, nggak ada cara lain. Kamu mengenal dia sungguh-sungguh. Amin.
Waktu Tuhan mau ubah hidup kita, dia nggak peduli dari mana latar belakang kita. Dia nggak peduli dari mana tempat kita berasal, dari kampung kah? Nggak harus dari kota. Waktu Tuhan mau ubah hidup kita, dia nggak peduli siapa keluargamu. Waktu Tuhan mau ubah hidup kita, dia nggak peduli dari mana kamu nggak ada uang atau nggak ada uang. Nggak ada hubungan semua itu dengan uang. Jadi saya mau katakan hari ini, dengar jemaat IPB, jangan batasi pekerjaan Tuhan atas hidup kamu. Amin. Waktu dia ubah kamu, dengar, dia nggak peduli kamu miskin atau kaya, nggak ada hubungan. Sekarang tergantung kamu, mau nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ngomong di sini, saya saksi hidup. Saya dari NTT tahun 2020, dari Kupang ke Jakarta sekolah hamba Tuhan. Dan 2007 saya masuk Kalimantan Barat. Saya tidak punya tanah, satu jengkal pun saya bawa. Tetapi hari ini, pelayanan saya, Tuhan kasih saya rumah di mana-mana. Tuhan kasih saya tanah di mana-mana. Berhektar-hektar. Bayangkan. Saya mau ngomong, nggak punya uang. Bukan keluarga kaya. Tapi karena keseriusan saya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan bekerja. Apa yang mustahil, dia kerjakan. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang